Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Kumbung Insan, di sentra rumah jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha. Buat teman-teman yang baru kesasar, jangan lupa di subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan ilmu itu mahal. Dengan subscribe kalian dapatkan ilmu yang mahal dengan gratis ya guys ya. Nah, jadi langsung aja kita mau video kita pada pagi hari ini ya guys ya. Hari ini lumayan cerah ya guys ya. Padahal biasanya setiap hari hujan. Nah, dan hari ini lumayan cerah dan beberapa renovasi udah Insan lakukan untuk menghadapi cuaca ekstrim. Nah, jadi ini seperti biasa ya guys ya, Insan memasang tenda di atas untuk menyaring hawa panas supaya tidak sampai terlalu ke bawah kali. Nah, jadi tema video kita pada kesempatan kali ini adalah masalah perawatan ini guys. Masih banyak yang bertanya masalah perawatan, masih banyak yang mengeluhkan backlognya nggak tumbuh udah 3 minggu, udah 1 bulan buka cincin atau 1 bulan full belum tumbuh-tumbuh. Nah, jadi Insan mengeluhkannya ataupun Insan kecewanya saat mereka masih beli tapi mereka nggak dipandu, nggak dibimbing. Nah, jadi itu kasihan ya guys ya, karena mereka beli itu dengan harapan ingin mendapatkan untung, tapi kalau nggak dipandu mereka kebingungan, tanya sana tanya sini, tapun jawabannya benar atau enggak ya guys ya. Nah, karena seperti yang Insan bilang, yang paling tahu mengenai perawatan backlognya itu adalah yang buat ya guys ya. Nah, karena dia yang tahu komposisinya, dia yang tahu takaran nutrisinya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini pembahasannya yaitu kesalahan perawatan yang dilakukan petani pada musim hujan dan musim kemarau. Jadi ada perbedaan ya guys ya, kalau dari yang Insan lakukan selama musim hujan dan musim panas atau kemarau, itu ada beberapa perbedaan masalah perawatan yang Insan perlakukan untuk backlog Insan ini guys. Bagaimana supaya hasilnya di musim hujan kualitasnya tetap bagus, kemudian di musim kemarau juga nggak terlalu terik kali jamurnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi hal-hal inilah yang akan Insan bagikan di video Insan kali ini. Makanya jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya supaya video terbaru nanti berikutnya bisa langsung masuk ke notifikasi handphone kalian guys. Langsung aja kita masuk masalah yang pertama, yaitu kesalahan di musim hujan. Yang pertama itu biasanya panennya ketuaan ya guys ya. Nah, jadi kalau di wilayah kalian itu sedang musim hujan, usahakan panen jangan tua-tua kali guys, karena semakin tua jamur akan semakin menyimpan air, kadar airnya tinggi. Kemudian dia pun sirkulasi panennya dia akan lebih cepat ya guys ya kalau musim hujan. Biasanya kalau dari pagi pinhead sampai besok pagi masih bisa ya guys ya, tapi kalau musim hujan karena cuaca dingin mungkin sorenya udah mekar. Makanya itu ndang dipanen aja, jangan disamakan dengan musim kemarau atau hari-hari biasa. Nanti jamurnya semakin banyak mengandung air dan semakin banyak memakan nutrisi di backlog itu guys. Itu yang pertama guys yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang kedua adalah penyiramannya tetap guys. Biasanya untuk pemula nih kan nggak tahu ya guys ya, jadi musim hujan itu ya disiram aja biasa kayak musim kemarau atau, nah jadi penyiramannya biasa aja. Nah, itu adalah kesalahan ya guys ya. Jadi kalau udah di musim hujan itu harus dikurangi guys. Nah, dalam hal bukan artian berhenti ya guys ya, nanti itu akan kita bahas di musim kemarau ya. Dalam artian bukan langsung berhenti tidak disiram, tapi harus kita lihat kondisi backlog, kemudian kondisi kumbung. Nah, jadi harus tetap kita pantau bagaimana supaya kumbung itu tetap lembab dan permukaan backlog tidak terlalu kering. Yang selanjutnya adalah sirkulasi di dalam kumbung itu lebar guys ya. Jadi kalau udah di musim hujan, usahakan beberapa ventilasi atau ventilator atau ruangan terbuka yang mengalirkan udara ke dalam kumbung itu usahakan ditutup guys. Karena kalau misalkan terlalu terbuka, semakin dingin hawa masuk ke dalam kumbung, maka jamur akan semakin lembab, kemudian bisa memancing hama guys. Nah, jadi itu ya guys ya. Jadi itu hal-hal yang harus kalian perhatikan, kesalahan perawatan yang terjadi di musim hujan yang harus kalian perbaiki. Mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu, dan ini buat yang belum tahu aja guys ya. Yang udah tahu tapi belum lengkap silahkan ditambahkan. Ini hal-hal yang Insan lakukan bagaimana menjaga panen tetap bagus, tetap stabil di musim hujan dan di musim kemarau. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan yang dilakukan pada saat musim kemarau. Mungkin di wilayah Insan sekarang ini masih musim hujan ya guys ya.
Nah, tapi di sebagian wilayah Indonesia mungkin ada yang kemarau. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini, yaitu soal penyiraman ya guys ya. Sekali lagi penyiraman, bedakan di musim hujan dan di musim kemarau. Kalau di musim hujan kemungkinan satu hari itu belum tentu wajib disiram, tapi kalau di musim kemarau bisa 2-3 kali guys ya. Tergantung jumlah ataupun kondisi kumbung teman-teman lah. Kalau seperti insan ini kan langit-langitnya dari seng ya guys ya, makanya insan lapisin terpal-terpal untuk mengurangi hawa panas yang turun. Jadi kalau di musim kemarau insan bisa 2-3 kali penyiraman, sampai malam pun kadang penyiraman. Supaya apa? Menjaga kelembapan, menjaga suhu di dalam kumbung tetap sejuk dan tetap normal dan layak untuk tumbuh jamur guys. Kemudian yang kedua adalah faktor sirkulasi udara. Nah, kalau misalkan musim kemarau, kumbung itu harus agak dibuka ya guys ya. Kalau tadi musim hujan itu ventilasinya ditutup, tapi kalau musim kemarau ventilasinya atau beberapa ruangan itu harus dibuka supaya angin yang dari luar itu bisa menyejukkan masuk ke dalam ya guys ya. Jangan terbalik. Jadi ada beberapa pendapat, tapi ini versinya insan sih guys ya. Teman-teman mau pakai ya silahkan, nggak pakai ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari versinya insan, di musim hujan itu ventilasi ataupun sirkulasi udara tertutup, tapi kalau di musim kemarau itu terbuka gitu guys. Nah, itu dari versinya insan. Kemudian yang menjadi faktoran selanjutnya adalah komposisi media. Nah, ini terutama buat produsen atau teman-teman yang buat log sendiri. Nah, jadi ini ada beberapa perbedaan yang mungkin jarang sih dilakukan oleh produsen, tapi insan tetap melakukannya. Jadi kita harus bisa memprediksi ini backlog ini panennya musim kemarau apa masih musim hujan ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Walaupun kadang-kadang meleset, tapi ya apa salahnya kita melakukan usaha seperti itu ya guys ya. Jadi kita kan tahu ya guys ya, satu log itu panenannya mungkin 40 hari ke depan. Jadi ya kita kalau hari ini masih baru awal-awal musim hujan, mungkin panenan selanjutnya masih musim hujan. Tapi kalau udah pertengahan musim hujan, mungkin panenan selanjutnya di backlog baru ini udah musim kemarau. Jadi perbedaan nutrisinya itu harus diperhatikan, terutama kalau insan di kadar air sih guys. Kalau untuk backlog kemarau itu airnya biasanya insan lebihkan sedikit supaya menjaga log nggak kering, nggak cepet ringan bobotnya. Nah, kemudian kalau bakalan panenan di musim hujan ya kadar airnya dikurangi supaya miseliumnya nggak terambat ya guys ya. Karena kalau kadar air lebih itu, apalagi kalau cuacanya hujan dingin, miseliumnya bakalan lama jalannya guys. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir adalah waktu panen guys. Kalau di musim kemarau biasanya itu seperti kebalikan di musim hujan aja sih guys kalau dari versinya insan. Jadi kalau misalkan panennya itu di musim hujan muda-muda, panen kemarau itu usahakan panennya agak sedikit tua, karena kita harus bisa menjaga supaya pinhead baru itu bisa muncul. Karena sepengalaman insan, dari tudung jamur yang tua ini akan mengeluarkan spora yang bisa memancing dari pinhead-pinhead lain guys. Itu kenapa sebabnya backlog tua-tua itu masih mau tumbuh, karena terpancing dari spora backlog ataupun spora jamur yang udah mekar-mekar gini guys. Nah, jadi itulah guys ya perbedaan-perbedaan ataupun perawatan yang harus kalian lakukan di musim hujan dan di musim kemarau. Dan ini tuh perawatan yang insan lakukan. Insan mau membagi kepada teman-teman yang mau mempraktekkan silahkan, yang nggak mau ya nggak apa-apa ya guys ya. Karena yang seperti yang insan bilang, ilmu jamur tiram ini nggak ada yang baku, semua punya ilmu, semua punya teori masing-masing. Tergantung kalian sih mau memakai yang mana. Yang penting seperti insan terus belajar, terus menggali ilmu dari teman-teman jamur, kemudian menggali ilmu dari master-master. Nah, jadi dan mungkin itu aja lah ya guys. Video kali ini, kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.